Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Injil hari ini sangat menarik untuk kita. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya bukan hanya sebagai murid tetapi dijadikan sebagai penjala manusia. Penjala manusia adalah kita ditugaskan untuk memberitakan kabar sukacita kepada seluruh dunia. Khususnya bagi kita kaum muda yang saat ini masih sedang dalam pencarian merefleksikan kehidupan mau kemana, menentukan pilihan untuk hidup, maka Injil hari ini salah satunya sangat menarik dan mengundang kita selalu untuk datang kepadanya sehingga kita juga boleh menjadi penjala manusia. Saya kagum dengan sikap 4 murid yang ada dalam Injil hari ini, di mana mereka secara antusias mengikuti Yesus yang mereka tidak kenal, yang mungkin hanya dengar sepintas, lalu ada di depan mereka yang mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka tanpa pikir panjang meninggalkan jalan, meninggalkan orang tuanya dan datang kepada Yesus, mengikuti Yesus yang akan memberikan ketenangan dan kegembiraan serta kedamaian hati bagi 4 murid ini, karena mereka melihat bahwa dalam diri Yesus ada sesuatu yang menarik. Mereka melihat bahwa Yesus adalah sumber keselamatan. Nah, kita para umat beriman secara khusus bagi kaum muda, beranikah kita mau ngambil langkah seperti 4 murid yang dipanggil hari ini, berani meninggalkan sesuatunya untuk mengikuti Yesus, untuk menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia di dalam kongregasi atau gereja sebagai imam, suster, bruder, atau sebagai orang tua dalam hidup perkawinan. Injil hari ini mengajak kita untuk itu. Bagaimana cara kita untuk menjadi penjala manusia? Adalah kita diundang untuk mewartakan Injil kepada semua manusia yang ada di sekitar kita dan juga yang kita layani. Dan bagi kita kaum muda, beranikah kita untuk datang lebih melayani dia secara khusus di dalam kehidupan mutiara. Nah, ini Injil hari ini, mari kita bersama renungkan, apakah kita juga mau datang mengikuti dia menjadi penjala manusia. Dalam perjalanan hidup sebagai seorang murid atau sebagai seorang pelayan Tuhan, banyak lika-liku kehidupan. Ada susahnya, ada juga senangnya. Seperti yang dialami oleh 4 murid hari ini, mereka merasa senang, bahagia karena langsung disapa oleh orang yang mungkin hanya mereka dengar sepintas lalu, dan saat itu ada di depan mereka. Mereka penuh kegembiraan sehingga tidak ingat lagi dengan apa yang ada di belakang, apa yang mereka tinggalkan. Namun kemudian dalam perjalanan hidup mereka juga mengalami lika-liku perjalanan. Mereka kagum saat Yesus mengadakan berbagai macam mukjizat, dan mereka juga sedih ketika Yesus harus bergantung di salib. Jadi saat Yesus mati, beberapa murid ini yang sudah merasa harapannya hilang, tidak ada lagi. Hanya mereka melakukan perjalanan pulang kampung. Kita dengar dalam Injil 2 murid yang berjalan ke Emmaus dalam kesedihan. Mereka merasa sudah tidak ada lagi pegangan, guru mereka sudah dibunuh, jadi mereka mengambil keputusan lebih baik pulang kampung. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan datang mendampingi mereka, mengajak mereka berjalan bersama, lalu mereka kemudian menemukan kembali Tuhan yang mereka selama ini kagumi dan banggakan, bahwa mereka, walaupun dia sudah mati, tetapi Tuhan itu ada, tetap mendampingi mereka sehingga mereka menemukan kembali Yesus dan kembali ke tengah-tengah dunia untuk mengatakan bahwa Yesus itu hidup. Benar-benar dia adalah juru selamat kita. Nah, bagaimana dengan kita kaum muda? Beranikah kita melangkah seperti 6 murid yang dalam refleksi renungan ini?
empat murid yang pertama dipanggil, lalu 2 murid yang rencana pulang kampung tetapi kemudian menemukan Yesus kembali dan merasa penuh semangat kembali untuk mewartakan Injil kepada sesama manusia. Nah, khusus bagi kaum muda, selamat merenungkan dan menentukan pilihan hidup kita mau kemana. Semoga pilihan kita selalu yang terbaik untuk memberi kita kebahagiaan hidup, karena kita yang menjalani hidup bukan orang lain. Amin.